Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khalifah, NIM 1120036 dari HKIA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fikih jinayah guna memenuhi tugas ujian semester akhir yang diampu oleh Pak Ahmad Fauzan MSI. Fikih jinayah atau yang biasa kita sebut juga dengan hukum pidana Islam itu tuh merupakan ketentuan hukum yang mengenai tindakan pidana atau yang berhubungan dengan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang yang sudah bisa dibebani hukum, dan orang tersebut itu harus bisa bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukuman hudud, kisos, dan juga diyat. Dalam hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah, perbuatan tindak pidana, jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had, yaitu arti dari had sendiri ialah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak dari Allah Subhanahu wa taala. Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan jarimah, yaitu setiap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam juga dengan hukuman had serta ta'zir. Had sendiri ialah tindakan atau sanksi pidana yang sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan ta'zir itu sesuatu tindak pidana yang sudah ditetapkan sanksinya oleh pemimpin. Hudud itu terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama, had zina atau hukuman bagi orang yang berzina, gunanya untuk menjaga keturunan dan juga nasab. Had al-qazaf atau hukuman orang yang menuduh orang berzina tanpa adanya bukti, gunanya untuk menjaga kehormatan dan juga harga diri. Kemudian had al-khamar, hukuman orang yang meminum khamar atau minum-minuman yang memabukkan seperti whisky, vodka, bir, alkohol, dan lain sebagainya. Gunanya itu untuk menjaga akal. Yang keempat itu had asarikoh atau hukuman pencuri, itu gunanya untuk menjaga harta. Yang kelima yaitu had hirabah atau hukuman bagi para perampok, gunanya untuk menjaga jiwa, harta, dan juga harga diri kehormatan. Yang keenam yaitu had al-bagi atau hukuman bagi seorang yang pembangkang, gunanya untuk menjaga agama dan juga jiwa. Yang ketujuh yaitu had aridoh atau hukuman orang yang murtad, tujuannya untuk menjaga agama. Dan yang kedelapan yaitu ta'zir atau hukuman. Nah, penerapan hudud sendiri itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya 4 syarat. 4 syarat itu yang pertama, pelaku kejahatan atau si pelaku itu orang yang mukallaf atau yang sudah balik, sudah berakal, sudah dewasa. Intinya tuh si pelaku itu tuh nggak gila, bukan anak-anak, dan dia tuh udah bisa dijatuhi dengan hukuman. Nah, yang kedua itu pelaku kejahatan tidak ada dipaksa atau terpaksa. Maksudnya itu murni dari keinginan atau murni dari si pelaku tanpa adanya dorongan dari orang lain. Yang ketiga yaitu pelaku kejahatan mengetahui larangannya. Maksudnya itu si pelaku udah tahu kalau misalnya dia membunuh, misalnya dia hukumannya bakal masuk penjara ataupun disikisos, itu maksudnya. Nah, yang keempat itu kejahatannya itu terbukti kalau misalnya dia tuh nggak melakukan kejahatan itu tuh bukan syubhat gitu. Nah, gimana sih maksudnya kita tuh kok kita bisa tahu sih ini tuh syubhat atau enggak? Nah, kita bisa tahu itu dengan pembuktian dari pengakuan si pelaku tersebut atau dari orang yang melihat kejadian tersebut. Jadi tuh kita nggak bisa asal tahu oh ini syubhat gitu, nggak kayak gitu. Kita tuh bisa tahu kalau misalnya si pelaku ngaku misalnya iya saya ngebunuh, nah itu baru dinamakan gak syubhat. Ataupun kayak misalnya ada orang nih yang lihat enggak saya ngelihat dia ngebunuh, itu juga dinamakan gak syubhat. Yang penting tuh syubhat itu tuh adanya pengakuan dari pelaku ataupun saksi dari orang
ataupun saksi yang melihat kejadian tersebut. Nah, bentuk saksi tindak pidana hudud itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, pidana atas jiwa, terus pidana atas anggota badan, pidana atas harta kekayaan, pidana atas kemerdekaan, dan juga kewajiban puasa atau kafaroh. Pidana atas jiwa itu pidana bunuh dengan pedang, pidana mati salib, sama pidana dengan perajaman atau dirajam. Nah, rajam sendiri itu tuh kayak dilemparin batu kecil gitu. Nah, pidana atas anggota badan itu berupa pidana potongan tangan dan kaki, kemudian tangan atau kaki. Jadi tuh beda ya. Di sini tuh pidana potong tangan dan kaki dengan pidana potong tangan atau kaki itu beda. Maksudnya kayak kalau pidana potong tangan dan kaki itu berarti tangan sama kakinya dipotong. Tapi kalau misalnya pidana potong tangan atau kaki itu berarti salah satu dari keduanya. Kayak misalnya tangannya aja yang dipotong atau kakinya aja yang dipotong, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu pidana cambuk, kemudian pidana pemukulan atau penamparan dengan tangan, kemudian pidana pemukulan dengan tongkat. Kalau misalnya pidana atas kemerdekaan itu contoh berupa kayak pembuangan atau pengusiran, ataupun penahanan atau pidana penjara. Ketentuan hukuman zina sendiri itu, had zina, kalau misalnya orang yang udah menikah itu hukumannya dirajam, yaitu dilempari batu. Kalau misal dilempari batu kerikil. Sebenarnya sih kalau rajam itu dilempari batu sampai meninggal ataupun diasingkan kayak ke pulau terkecil mungkin gitu. Nah, kalau misalnya dirajam itu kalau misalnya meninggal ya innalillahi, kalau misalnya masih hidup ya syukur alhamdulillah gitu, masih hidup. Nah, kalau misalnya yang belum menikah itu dicambuk sebanyak 100 kali. Terus kalau misalnya hukuman had qadhaf atau orang yang menuduh seseorang berzina tapi itu dia nggak punya saksi mata atau nggak punya bukti gitu, itu tuh hukumannya 80 kali cambukan. Terus kalau misalnya had sarikoh atau pencurian itu nggak langsung dihukum, tapi dilihat dulu ini dia udah mencapai nisabnya atau belum. Kalau misalnya udah mencapai nisab, maka dia akan dikenakan hukum potong tangan. Nah, hukuman untuk had minum homer, hukumannya itu 40 kali cambukan. Mau minum homernya setitik, segelas, sebotol, seember, segayung, atau mungkin kayak ya intinya mah minum homer gitu. Itu tuh hukumannya tuh 40 kali cambukan. Nah, had hirabah itu atau perampokan itu dia dihukumnya sesuai sama dia ngerampoknya itu banyak atau dikit. Kalau misalnya dikit ya paling hukumannya juga dikit atau sebentar. Nah, kalau misalnya dia ngerampoknya banyak sampai serumah-rumahnya gitu dirampok, itu ya hukumannya bakal lebih berat. Terus hukum al-bagyu atau orang yang memberontak itu hukumannya langsung dihukum mati. Terus had ridho atau orang yang atau hukuman orang yang murtad itu kalau misalnya dia murtad terus diajakin tobat, tobat lu gitu, itu dia nggak dihukum. Tapi kalau misalnya udah diajakin tobat tapi tetap nggak mau tobat, itu hukumannya itu dikisos atau hukumannya itu tuh dihukum mati gitu. Nah, dari semua had itu semuanya itu tuh merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala gitu, yang kalau misalnya udah terbukti salah, jadi hakim tuh nanti tinggal memutuskan hukumannya dari Al-Qur'an dan dari apa yang udah ada di dalam Al-Qur'an dan juga sunnah. Contoh dari jarimah hudud itu misalnya pembunuhan pada orang yang hiperseksual. Nah, kalau orang hiperseksual itu kan dia kayak kelebihan hormon gitu ya, kayak pokoknya pikirannya tuh seks mulu. Pokoknya tuh hiperseksual tuh terlalu kayak berlebihan birahinya gitu. Nah, dia nih maksa cewek buat kayak
lu layanin gua, kata gitu. Tapi dia tuh nggak mau tanggung jawab gitu. Bis udah mah nggak mau tanggung jawab, ngebunuh gitu. Dibunuhnya juga dengan barang yang tajam. Nah, itu cara nentuin kasusnya gimana sih? Lanjut di materi yang selanjutnya tentang kisos. Kisos diat itu salah satu aturan dalam syariat yang mengenai hukum pidana yang berlaku bagi tindak pidana yang berkaitan dengan pembunuhan dan juga penganiayaan. Seperti contoh yang di atas tadi tuh, orang yang hypersex. Nah, kisos itu merupakan salah satu dari sebagai macam aturan hukum hudud yang sudah jelas aturan dan juga batasannya. Dalam hukum pidana Islam, sebagai sebuah aturan dalam hukum publik, itu menjadi tulang punggung terwujudnya ketentraman masyarakat gitu. Kayak pokoknya tuh hukum kisos itu menjadi tulang punggung untuk hukuman-hukuman publik lainnya. Kalau misalnya hukum kisos udah bisa terlaksana, maka hukum-hukum lainnya pun bisa terlaksana dengan baik juga. Kalau misalnya hukum itu tidak bisa terlaksana dengan baik, tidak bisa berjalan secara efektif, maka masyarakat itu tuh bakal ada kayak rasa khawatir dan juga ketentraman dalam hidupnya. Merasa tidak tentram dalam kehidupannya gitu. Nah, kisos sendiri diartikan dengan menjatuhkan sanksi kepada sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana yang sama persis dengan tindak pidana yang dilakukannya. Kayak misalnya dia ngebunuh orang, maka dia harus dibunuh. Dia nyakitin orang, dia juga harus dijakitin. Ibarat kata tuh nyawa dengan nyawa, harta dengan harta gitu. Terus anggota badan sama anggota badan. Jadi itu kayak hukumannya tuh kayak sama gitu. Setimpal apa yang dia tanam, maka ia akan tuh metik gitu. Pokoknya gitu deh. Nah, ulama kontemporer salah satu ulama kontemporer yaitu Syekh Abdul Qadir Audah menjelaskan ada 5 jenis kejahatan yang termasuk akibat dari hukum jarimah kisos. Yang pertama yaitu pembunuhan disengaja, terus pembunuhan yang menyamai sengaja, pembunuhan tidak sengaja, pencederaan sengaja, sama pencederaan yang tidak sengaja. Nah, pembunuhan sengaja itu tuh perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja, atau juga maksudnya si pelaku ini udah punya niatan untuk membunuh seseorang. Nah, itu pembunuhan yang disengaja. Kalau pembunuhan yang menyamai sengaja, itu pembunuhan yang seperti sengaja, tapi seseorang itu tuh bermaksud melukainya dengan alat yang biasanya tuh nggak menimbulkan kematian gitu. Dan kalau misalnya ada korban jiwa, pembunuhan ini itu nggak menyebabkan kisos, tetapi wajib membayar diat mughalazo atau diat besar yang dibebankan kepada keluarga si korban. Nah, selanjutnya yaitu pembunuhan yang tidak disengaja, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang, walaupun disengaja, tapi perbuatan tersebut itu tidak ditujukan kepada korban. Jadi matinya itu nggak diniatin gitu, nggak ada niatan kayak saya mau ngebunuh orang gitu, enggak. Dan korban juga matinya bukan karena ini udah diniatin nih buat dibunuh gitu, enggak kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu pencederaan sengaja. Maksudnya itu semua jenis penyerangan kepada jasad manusia, kayak misalnya diamputasi, yaitu kayak dipotong-potong gitu badannya, terus dicekek, dilukain, dipukul, ditikam, ditusuk, pokoknya yang melukai jasad manusia itu melukai badan seseorang, tapi orangnya itu nggak meninggal gitu. Jadi nyawanya itu masih bisa
masih bisa ditolong, tapi perbuatan itu tuh dilakukan dengan sengaja. Nah, pencederaan yang tidak disengaja itu kayak misalnya si pelaku mau ngerjain sesuatu dan dia tuh nggak ada niat permusuhan gitu atau niat membunuh. Misalnya tuh kayak orang naruh pot di pinggir jendela kan, nah terus potnya itu tuh kesenggol gitu sehingga pot itu jatuh ke bawah dan di bawah itu ada orang, akhirnya kena dah tuh orang yang di bawah meninggal. Nah itu tuh pembunuhan ini kan gak disengaja, jadinya itu diat bagi pembunuhan ini tuh bayarnya diat mukhafafah yang dimana harus membayar 100 onta yang isinya itu 20 unta jazaah, 20 unta hikoh, 20 unta bintul labun, 20 unta ibu labun, sama 20 unta bintul makhdi. Nah, sanksi yang mengikutinya itu terhalang untuk menerima waris. Jadi tuh nanti dia nggak bakal dapat hak waris gitu, dan juga wasiat yang sudah lewat. Diat sendiri juga bukan hanya jiwa sama hilangnya anggota badan doang gitu, atau dari kegunaan anggota dan luka itu sendiri. Diat sama dengan hilangnya jiwa, atau dalam hal lain itu memotong lisan, hilangnya akal, atau pecahnya tulang punggung yang gunanya tuh untuk berjalan atau jima. Dan terkadang itu 1/2 jiwa ini tuh bagi pemotongan sebelah tangan atau sebelah kaki. Berarti kalau misalnya seluruhnya itu dia tuh udah diat jiwa. Nah, sedangkan 1/3 bagian jinayah itu terhadap perut bagian dalam. Terus kadang juga 1/4 bagian pelapuk mata, 1/10 pada setiap satu jari, dan 1/20 bagi setiap mudilah kepala dan juga wajah. Kemudian positivisasi hukum Islam menurut konteks Indonesia itu sebuah studi atau sebuah pelajaran yang membahas tentang pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang menjadi kepentingan nasional pula, dengan penyusunan awal materi yang secara menyeluruh yang bersumber daripada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Islam juga memiliki beberapa masalah. Jadi tuh hukum Islam tuh nggak kayak langsung lancar gitu, tapi ada beberapa kendala juga atau masalah. Yang masalah utamanya itu berkaitan dengan integritasnya ke dalam hukum nasional. Yang pertama yaitu kemajemukan bangsa Indonesia. Kita kan tahu Indonesia itu merupakan suatu negara yang mempunyai wilayah cukup luas ya kan. Nah, tiap-tiap daerah itu nggak mungkin dong mempunyai keadaan sosial dan juga hukum adat yang sama, pasti berbeda-beda. Nah, itu tuh menjadi satu hal yang agak sulit gitu untuk disatukannya. Jadi bukan hal mudah untuk menyatukan hukum adat dan juga kondisi sosial dari berbagai daerah. Nah, yang selanjutnya yaitu metode pendidikan hukumnya. Ilmu hukum yang selama ini diajarkan kepada mahasiswa Indonesia itu merupakan hukum trikotomi antar hukum barat, hukum Indonesia, serta hukum adat. Nah, berhubungan dengan masyarakat Indonesia itu cenderung biasanya heterogen dan wilayahnya yang luas, sehingga semakin berdampak pada beragamnya pandangan dalam mencari setiap elemen dari hukum yang tersebut gitu, maksudnya hukum yang terkait gitu, sehingga diperlukannya pemahaman dari dalam atau pemahaman integral dari pakar hukum ketiga sumber tadi itu. Nah, kemudian kurangnya pemahaman akademik di bidang hukum Islam yang membuat hukum Islam itu
ketinggalan gitu, atau yang mengakibatkan ketertinggalan pada pusat pengkajian Islam. Dan semua itu tuh ada sebabnya, bukan karena semata-mata langsung ketinggalan gitu, tapi ada sebabnya. Nah, sebab yang pertama yaitu karena sebab historis, atau pusat pengkajian itu nggak menghargai adanya hukum Islam yang sudah lebih dulu berkembang. Pada yang nyatanya itu pengkajian Islam juga nggak dikasih tempat gitu sama hukum Islam, sehingga terjadinya ketertinggalan dalam pengkajian hukum. Nah, yang selanjutnya yaitu pengkajian hukum Islam itu ada di antara pengkajian ilmu agama dan juga ilmu hukum. Jadi agak ketertinggalan gitu. Nah, yang selanjutnya itu perkembangan kualitas umat Islam yang lemah, terutama pada masalah keyakinan dan juga moral. Di mana tuh kualitas dari moral umat Indonesia itu sedang lemah gitu. Kemudian masih menganut kebijaksanaan hukum politik Belanda, yang dimana kita juga tahu kalau misalnya politik Belanda itu punya kepentingan untuk politik dia sendiri, dan lebih banyak tidak menguntungkan gitu bagi hukum Islam. Nah, kemudian yang paling penting itu banyaknya masalah yang dihadapin sama umat Islam, tapi fatwa hukum tuh nggak ada yang bisa merangkum semuanya di dalam satu perundang-undangan, yang dimana perundang-undangan itu bisa diterima sama semua masyarakat. Kemudian positivisasi hukum Islam sendiri di Indonesia itu mengalami naik turun sesuai sama kebijakan politik dan juga hukum yang diterapkan. Nah, saat penjajahan Hindia Belanda itu hukum Islam diakui sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori receptio incompleks yang kemudian ditentang dengan teori resepsi. Dan juga pas masa penjajahan Jepang itu nggak jauh berubah gitu. Keadaannya sama pas lagi penjajahan Hindia Belanda. Nah, pada masa Orde Lama sendiri, hukum Islam itu ada pada posisi yang kurang baik atau suram gitu. Masa Orde Baru juga nggak jauh beda. Nah, tapi pas Orde Baru ini tuh hukum Islam agak mulai membaik karena udah mulai adanya undang-undang tentang perkawinan, dan juga semakin berkembangnya setelah era reformasi sekarang ini. Kemudian positivisasi hukum Islam sendiri ini mempunyai prospek yang cerah karena era reformasi sendiri yang demokratis, terus juga punya karakter hukum responsif. Sistem hukum barat atau kolonial itu tuh udah nggak berkembang secara besar gitu. Nah, terus juga jumlah penduduk mayoritas yang beragama Islam itu dominan gitu, maksudnya kayak banyak gitu, sama politik pemerintah yang mulai mendukung berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sendiri dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan sumber hukum material yang bisa digabung secara eklektis dengan sumber-sumber hukum yang lain, yang kemudian menjadikannya sebagai hukum formal. Hukum Islam itu nggak bisa secara VIP atau secara eksklusif jadi sumber hukum formal gitu secara sendiri. Kayak misalnya hukum Islam itu jadi hukum formal dengan sendirinya gitu, nggak ada bantuan dari hukuman lain, nggak bisa, kecuali kalau misalnya buat hal-hal yang sifatnya melayani kayak tentang peribadatan, terus kayak ibadah haji sama zakat gitu. Nah, positivisasi hukum Islam sendiri itu berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sudah diperjuangkan dan juga tidak akan ditolak sama golongan lain karena sifatnya universal. Karena sifatnya yang universal itu sehingga menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membangun demokrasi, membangun kepemimpinan yang amanah, serta melindungi hak asasi manusia.
dan juga menjalin kebersamaan, membangun keamanan dan yang lain sebagainya. Sampai nilai-nilai itu yang akan masuk ke dalam sistem hukum nasional. Nah, dalam konteks bernegara di Indonesia sendiri itu yang paling penting yaitu memperjuangkan masyarakat Islami yang sesuai dengan substansi dalam Islam seperti jujur, amanah, demokratis, adil, menghormati HAM, melestarikan alam, dan lain sebagainya. Dalam positivisasi hukum Islam sendiri itu ada 3 faktor yang berpengaruh penting. Yang pertama yaitu faktor politik, terus faktor filosofis, sama faktor sosiologis. Dan juga positivisasi hukum Islam itu nggak lepas dari studi hukum dan agama yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu secara kolektif itu dia saling berkaitan. Nah, dasar dari positivisasi hukum Islam sendiri ini merupakan Pancasila yang dimana mengarah kepada suatu pemahaman kalau misalnya masyarakat muslim di Indonesia itu mengamalkan sebagian dari hukum syariah dan sebagiannya lagi itu harus tunduk kepada hukum pemerintah. Jadi nggak semuanya itu hukum syariah, jadi setengah syariah dan setengah pemerintah, yang dimana hukum negara sendiri itu diadopsi dari hukum negara barat atau hukum barat gitu. Nah, perjuangan menegakkan hukum Islam di wilayah Indonesia ini ada mengalami masa ketegangan, kayak dia tuh nggak baik-baik aja. Masalahnya itu bisa berupa nggak cuman eksponen bangsa gitu, kayak pokoknya itu masalahnya tuh bukan masalah-masalah yang kecil gitu. Nah, kita juga harus tahu kalau misalnya negara ini tuh menganut aliran positivisme yang yuridis, yang dimana aliran ini tuh bisa dipakai sebagai hukum yang sebenarnya jika sudah ditentukan secara positif oleh negara, dan juga hukum baru bisa berlaku kalau misalnya hukum itu tuh bisa mendapatkan bentuk positif dari lembaga negara yang berwenang. Dan juga hukum tuh sering banget disangkut pautin sama nilai-nilai yang sesuai sama kehendak negara, kayak pokoknya sering disangkut pautin sama kehendak negara deh. Dan juga mayoritas itu akan sering mendominasi, karena mayoritas itu kan yang terbanyak ya, jadi itu dia lebih mendominasi kesadaran kolektif yang diterima secara bersama-sama, dan itu tuh merupakan peluang yang bagus untuk positivisasi hukum Islam. Dan juga hukum itu tuh sekarang pada masa itu dibikin seolah-olah hukum itu dibikin untuk memihak dan membela. Jadi bukan hanya buat ngasih perlindungan dan pengayoman buat masyarakat demi tegaknya keadilan dan juga kebenaran. Dan juga di sini tuh hukum dibuat seakan-akan tunduk gitu pada politik, padahal yang seharusnya politik yang tunduk sama hukum, dan hukum itu ada di atas, ada di paling tinggi atau paling atas dari semuanya, kayak gitu. Dan juga hukum itu tuh nggak bisa dipisahin dari konteks sosial negara di mana hukum itu lahir. Jadi tuh suatu hukum nggak bisa dipisahin dari konteks negara di mana hukum itu tuh dibuat gitu. Nah, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.